Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di sosial media, kembali lagi di sini ketemu dengan Abah Thoyib. Yang mana di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Andriana Tulungagung yang menanyakan hal perjodohan, yaitu Rabu Legi dan Jumat Pon itu baik atau tidak. Saya jawab dengan baik, walaupun di dalamnya itu nanti banyak sekali istilahnya itu pemaparan. Nah, sebelum kami teruskan, hal tersebut kita lanjutkan. Mari absen dulu dari mana saja agar saya Abah Thoyib mengerti penonton, teman-teman yang selalu menyenangi dan menggemari apa yang saya uraikan, yang mana nanti tolong komentar, kritik, saran, bertanya di kolom komentar. Jangan lupa, Jadi teman-teman yang ada di sosmed, tolong nanti kritik, saran, bertanya, tulis di kolom komentar. Jadi di sini saudari Andriani dari Tulungagung. Andriani mana rumahnya ya kira-kira? Andriani. Tulungagung. Nah, yang ditanyakan dia hari Rabu Legi berpasangan dengan hari Jumat Pon. Rabu Legi, prediksi. Ini bukan meramal, tapi memprediksi. Prediksi jodoh Rabu Legi. Ya betul, Rabu Legi dengan Jumat Pon. Rabu lagi, kalau menurut perhitungan dulu sudah saya sampaikan di episode yang lalu, yaitu Rabu nilainya 7, Legi itu 5 plus 7 ada 12. 5 tambah 7 tambah 5 ada 12. Jumat Pon, Jumat itu 6, Pon itu 7. Jadi 7 ditambah 6 ada 13. Nah, angka keduanya ini kalau ditambahkan untuk mencari diknya, berdirinya, jejaknya calon pinanganten laki dan perempuan ada 25. Nah, angka 25, nilai 25 itu, suketan dinon 25 itu, kalau perhitungan mencari diknya itu dibagi 3, yaitu 33 dibagi 25 dibagi 3, karena hitungannya mungkin Anda masih ingat dari air, api, dan angin. Ini juga sesuai nukilan atau hikayat di dalam Islam juga ada itu, tapi nanti aja saya paparkan di episode yang akan datang. 25 itu kalau dibagi 3 mendapat berapa? Mendapat 8, lebihnya plusnya 8 plusnya 1. Yang 8 kali 3 24, 25 dikurang 24 lebihnya 1. Kalau menurut budaya dari pujangga-pujangga yang lama, 1 itu ngadiknya, berdirinya, jejaknya. Temanten itu tidak boleh. Karena apa? 1 itu kalau dibagi 2 tidak bisa.
umpama batang atau barang hidup itu pasti mati kalau dibagi dua. Jadi itu termasuk jelek. Nilai 25 itu jelek, beda dengan nilai yang 27 gitu. 27 kan dibagi 3 gimana? Nah, ini tekniknya gimana? Ditambah tadi harusnya 25 sebagai patokan untuk mensikapi hal tersebut supaya tidak ada masalah-masalah yang jelek. Karena apa? Yang laki sudah senang, calon yang perempuan sudah senang. Kalau ini tidak diteruskan, orang tuanya nanti yang kelabakan. Artinya mungkin ada sesuatu yang ganjel kepada anak mereka berdua. Karena anak sekarang, anak di zaman yang modern ini tidak seperti anak di zaman agak yang dahulu atau 20-30 tahun yang lalu sudah berbeda. Makanya ilmu ini kegunaannya untuk mensikapi. Jadi tadinya gimana? Kunci rumusnya itu kan ada 3, yaitu bila mana tidak berkenan dibagi, ada kunci 3. Satu pakai hitungan yang 29, 38 dan 44. Ini kalau Pak Dongke pasti mengerti dan hafal. Karena apa? Karena itu sebagai kuncinya. Kunci itu kalau ada pintu nggak ada kuncinya, nggak pas kan nggak bisa dibuka. Maka dengan itu kalau ini 25 kita ambilkan kunci yang 38. Paham? 38 sebagai kunci untuk membuka keaiban atau kejelekan itu. 38 dikurangi 20, 25 masih berapa ini? 38 dikurangi 25 masih berapa? 5 sama 8 ada 13. Oke? Nah, jadi kalau menurut sebagian ulama Dongke, ya bukan ulama dalam Islam, ulama budaya Jawa atau para tokoh atau pujangga, itu 38 dikurangi 25 ada 13. Nah, 13 ini caranya untuk mensikapi penjemuan atau akad nikahnya yang penting. Jadi diambilkan hari yang ada nilainya 13. Apakah ada di dalam perjodohan antara yang ditanyakan Mbak Andriani yang Tulungagung itu? Ada, yaitu hari Jumat Pon. Itu boleh untuk dijemukan kedua mempelai atau dirubah dengan hari yang jatuhnya juga 13. Umpamanya Senin Pahing, itu juga boleh. Senin 4 Pahing 9 jatuhnya juga 13. Oke, paham? Nah, mengerti? Nah, begini cara untuk mensikapi kalau ada pandangan, kalau ada wadanan istilahnya itu dari pihak lain yang mungkin kalau ketemu 25 itu kurang baik. Namun kita bisa mensikapi agar kita nanti bisa lestari widodo gak ono sampai kolo kang tumamo untuk mengarungi kehidupan di dalam dunia insya Allah sampai di surga. Karena apa? Di dunia itu penuh dengan tantangan. Onak dan duri itu penuh banyak sekali. Bahkan semuanya itu hal-hal yang sepele kadang-kala bisa terjadi kalau tidak betul cara mengawiti untuk pernikahan itu. Ini hanya pandangan sebagian para pujangga. Jadi di sini saya bukannya meramal, saya bukannya apa itu istilahnya harusnya begini, tidak, tapi memprediksi. Prediksi itu bisa terjadi, berlaku, dan mungkin bisa tidak terjadi dan tidak berlaku. Tapi alhamdulillah, insya Allah semuanya tuh kalau kita anawa itu biniat, niatnya itu memang betul-betul untuk mengarungi kehidupan yang damai, mengarungi kehidupan untuk kepentingan kita sekalian, untuk kepentingan mereka berdua, insya Allah bisa berjalan lancar. Nah, sampai di sini mungkin Anda sekalian sudah agak mengerti, oke? Nah, selanjutnya untuk mencari ini tadi namanya apa itu jaraknya, deknya antara temanten, deknya coro Jawa ngadeki jarak gitu loh. Oke,
Kemudian masalah yang kedua yaitu rezekinya. Jadi satu, yang dua rezeki. Bagaimana caranya mencari apa itu menganalisa rezeki? Caranya begini. Antara mereka dua kan ketemunya 20 25. 25 dibagi 5 itu mendapat berapa? Mendapat habis ya, bisa habis ya. Jadi jatuhnya di hitungan kelima. Hitungannya kan masih ingat? Oke? Masih termasuk guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah ini jatuhnya kalau rezeki itu untuk penggawean. Mungkin Anda berdua ini orang sibuk nanti jadinya. Kesibukan untuk mendatangkan rezeki lewat banyak sekali teknis-teknis Anda untuk mencari pekerjaan yang gunanya untuk menyusun kehidupan agar layak dan bisa untuk ketentraman mendapatkan rezeki kasiron bil ingkang saged mempunyai kehidupan mangkir. Rezeki ini bisa dibawa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golek rezeki lek wong biyen nang sawah, lek turang ibadah, terus engko lek wis akeh tinggi nang Mekah. Itu hanya istilah saja, oke? Itu rezekinya jatuhnya kepada papan sandang, papan gawean. Nah, gitu loh. Nah, ini hanya prediksi saudara-saudara yang ada di sosmed, bukan ramalan tapi prediksi lain dengan ramalan kan gitu. Rezeki yang ketiga wataknya gimana mereka berdua gitu. Kita itu jatuhnya juga 5. Watak itu kan ada seperti kelahiran itu. Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, kemudian yang kelima adalah Mino. Jadi wataknya seperti ikan. Pak, insya Allah mereka berdua itu saling menghargai seperti kehidupan ikan di lautan atau di air tawar itu kan selalu tidak ada yang istilahnya itu satu sama lain tukaran kan tidak ada. Pak, insya Allah kalau saya lihat juga ini ikan itu mau makan yang lain, jadi mau memakan temannya sendiri. Makanya agak hati-hati masalah tersebut. Jangan sampean sukses di dalam kehidupan, gaweane apik, usahane apik, kemudian rezekinya banyak. Ini yang menjadi kendala. Jangan sampai di dalam rumah tangga itu selalu kisruh, tukar padu. Karena apa? Ikan itu ada yang baik dan ada yang mau memakan sesamanya. Termasuk sampean dengan istrinya, jangan sampai ada yang saling mencurigai. Oke? Jadi ini namanya Mina. Paham ya? Kira-kira agak paham nih udah. Yang Mina. Kemudian yang terakhir yaitu Pangpo Jiwo. Pangpo Jiwo itu jalan teknis untuk mencari kehidupan atau coro Jawa ini golek upo lah penake. Iku memakai yang mana kan itu prediksinya ikhtiar gitu aja enaknya ya, ikhtiar. Ikhtiar itu hitungannya ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah itu. Jadi kalau 25 dibagi 7 itu mendapatkan 3, itu 21, lebihnya 4. Dihitung aja. Dari segoro ngawi seso, sumur sinobo, tuga semi satrio angawi bowo. Berarti Anda nanti insya Allah menjadi satria yang kajen keringan. Artinya disuyuti oleh teman-teman kita, dihargai oleh lingkungan kehidupan tetangga Anda. Kemudian di dalam menyusun ekonomi lebih banyak dan insya Allah lebih turut dari kepentingan dan keperluan sehari-harinya. Dan ini tadi Mina ikhtiar itu pas apa tadi ya? Satrio Ngawibowo. Berwibawa. Ini hanya prediksi, jangan salah sangka. Prediksi itu seringkali saya utarakan supaya Anda sekarang tidak mempunyai pandangan yang negatif. Bukannya sugesti.
kalau Anda memandang sugesti malah gawat nantinya. Jadi ini prediksi aja. Insya Allah, tapi kalau memang betul-betul pasangan itu nanti akan melaksanakan secara teliti, kemudian secara konsekuen, insya Allah di dalam konsekuennya itu bisa menimbulkan kehidupan yang layak, kemudian kehidupan yang damai, kekal, rezeki ini kasiron, kemudian yang halatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan hanya sampai di sini untuk hal penjawaban pertanyaan saudari Andriani yang dari Tulungagung. Insya Allah di dalam konten-konten yang akan datang, mohon penjenengan Anda kalau seringkali menanyakan sesuatu boleh, dan saya juga minta dikritik agar saya bisa berbenah. Dan jangan lupa buat yang setia menonton untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video terbaru saya. Oke, demikian. Bila mana ada kekurangan dan kekeliruan, kami mohon ngapun ya masingun, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.